Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dewi Asia dengan NIM 18624500004 dari Program Studi PJ PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori John Dewey. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Dr. Hoiria MPD. Siapakah itu John Dewey? John Dewey adalah seorang filsuf, psikologi, dan pendidik asal Amerika yang terkenal sebagai pelopor pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat peserta didik sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Apabila belajar peserta didik tergantung pada pengalaman dan minat peserta didik, maka suasana belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan akan mendorong peserta didik untuk berpikir proaktif. Namun, John Dewey tidak hanya mengembangkan teori belajar peserta didik, tetapi juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik. John Dewey membagi perkembangan moral menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap premoral. Pada tahap ini, tingkah laku seseorang yang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Yang kedua yaitu tahap convention. Seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Yang ketiga yaitu tahap autonomous. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri. Bagaimana hubungannya dengan teori pembelajaran kognitif? Teori perkembangan moral peserta didik sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Hal ini dapat dilihat dalam teori perkembangan moral peserta didik. Seseorang mengalami beberapa tahap dalam bertingkah laku di lingkungan sosial atau kelompoknya, dan hal ini akan membawa pengalaman dan memberikan pengetahuan pada peserta didik tersebut. Teori kognitif pada dasarnya membahas faktor-faktor kognisi yang berhubungan dengan jiwa atau kondisi psikologi seseorang. Definisi dari kognisi yaitu proses atau upaya manusia dalam mengenal berbagai macam stimulus atau informasi yang masuk ke dalam alat inderanya, menyimpan, menghubung-hubungkan, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan stimulus atau informasi tersebut. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa gejala kognisi sering dikaitkan dengan proses belajar seseorang yang didapat dari pengamatan, termasuk pengalaman dan melalui alat indera, hingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Tahap premoral. Contoh pada tahap ini yaitu ketika seorang anak yang dibesarkan di lingkungan jalanan, jauh dari suasana keharmonisan, sepi dari nuansa saling menghargai, dan hampa dari rasa persaudaraan. Kekerasan, persaingan, dan saling berebutlah yang menjadi pelajaran hidup sehari-hari mereka. Sikap dan kepribadian yang muncul pun sangat menyedihkan. Mereka banyak menampilkan sikap tidak sopan dan tidak mengenal tata krama kehidupan, dan hampir tidak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Tahap convention. Contoh pada tahap ini, ketika anak telah mengalami pertambahan usia dan menemukan lingkungan baru dalam kehidupannya, maka faktor lingkungan tersebut sangat besar memberikan pola dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Lingkungan yang kondusif dan edukatif akan mampu memberi efek yang besar dalam mendasari kehidupan anak selanjutnya. Namun sebaliknya, bila anak dibesarkan di lingkungan yang negatif,
maka nilai-nilai negatif pun dengan sendirinya akan mewarnai kehidupan anak itu sendiri. Tahap autonomos. Contoh pada tahap terakhir ini adalah seorang anak setelah melewati tahapan awal kehidupannya, dilanjutkan dengan pertambahan usia yang dijalani dengan hidup di lingkungannya. Maka anak itu sendiri yang mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadiannya dengan dasar pola berpikirnya sendiri. Itulah tahap kedewasaan manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.